Selamat malam, jemaat dalam kasih Kristus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Anda bersuka cita? Amin. Mari jemaat kita buka bagian firman Tuhan kita malam hari ini di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-37. Sudah dapat semua? Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam hari ini secara khusus jemaat GBIA Grape boleh kembali berkumpul, bersekutu dalam persekutuan doa malam hari ini. Sebelum kami menaikkan segala doa pergumulan kami sebagai gereja-Mu, ya Tuhan, kami ingin membaca bagian catatan kebenaran firman-Mu serta mendengarkan penguraiannya. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar tatkala kami membaca bagian catatan kebenaran firman-Mu serta mendengarkan penguraiannya, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan yang diuraikan serta kami lakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik jemaat, kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 25, jemaat ayat 26 sampai ayat 37 kita baca bersama. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Satu, dua, tiga. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, bagian firman Tuhan ini
tentu tidak asing bagi kita. Setiap kita pasti sudah pernah mendengar tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Bahkan mungkin di sekolah minggu ya diceritakan bagaimana seorang Samaria, seorang imam dan Lewi di dalam konteks gambaran yang diberikan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya bagaimana apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mungkin dibuat drama yang luar biasa. Bahkan mungkin juga di Jemaat Grave pernah dibuat juga drama ini. Sehingga begitu banyak orang mengikuti dan kita semua mengenal kisah ini. Dan kisah ini sudah menjadi populer. Bahkan pada waktu peristiwa ini terjadi yang digambarkan oleh Yesus, bahwa orang-orang yang melakukan suatu tindakan yang di luar dari yang normal adanya, itu selalu disebut dengan julukan The Samaritan. Artinya dia orang Samaria yang murah hati. Ingin menunjukkan bahwa orang yang murah hati itu diberi predikat, diberi sebutan The Samaritan. Artinya dia orang yang murah hati. Dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada. Baik. Nah, itulah sebabnya kisah ini kita semua mengenal, kita tahu dan memahaminya. Yang menjadi pertanyaan adalah ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa imam dan orang Lewi, ya kan, dalam kisah ini, mengapa imam dan orang Lewi pada waktu melihat ada orang yang dikatakan dianiaya dan bahkan setengah mati. Ibu bapak bayangkan, setengah mati maksudnya apa? Mati setengah, mati separuh. Kalau mati separuh, mati setengah itu stroke, bukan setengah mati. Kalau setengah mati itu adalah hidup tidak, mati tidak. Betul atau benar? Halo? Ya. Jadi antara hidup dan mati. Jadi belum tahu nih, dia mati atau hidup. Jadi dikatakan Yesus dalam perumpamannya itu digambarkan ada seorang imam lewat di seberang jalan dan melihat orang yang dianiaya tadi itu, dikatakan di dalam ayat yang ke 30 berapa tadi? Ayat 30, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya, katakan habis-habisan, tetapi juga memukulnya lagi, lalu pergi meninggalkan setengah mati, katanya. Nah, begitupun juga dikatakan di dalam ayat yang ke-31, selain imam yang turun, ada juga orang Lewi dikatakannya, juga melihat hanya dari seberang. Kenapa ini? Apa sebabnya? Tentu kita harus cari tahu, ibu bapak. Mengapa imam dan Lewi dia hanya melihat dari jauh saja lalu meninggalkannya? Tentu kita harus memahaminya. Jangan sampai kita salah. Pasti kita sepakat kalau ditanya siapa sebenarnya yang paling murah hati dalam kisah ini, kita akan sepakat katakan adalah orang Samaria. Orang Lewi dan imam adalah tidak baik. Benar? Amin? Amin, ibu bapak? Aminnya takut-takut. Ya? Amin gak ini? Pasti kita sepakat. Tapi nanti kita lihat. Sebenarnya apa yang menyebabkan imam dan Lewi dia tidak mendekati mayat? Apa dia kurang duit? Sehingga tidak mau menolongnya. Kan gitu. Seperti orang Samaria yang menolong. Begitu. Jangan-jangan nih imam dan Lewi ini pelit gitu ya. Orang yang pelit sekali gitu. Jadi tidak mau menolong. Ibu bapak yang kekasih dalam Kristus, kalau kita masuk dalam konteks ini, kalau kita melihat atau ingin membuktikan seseorang itu dia masih hidup atau mati, bagaimana caranya? Jangan tanya dokter, dokter sudah pasti tahu. Kalau dokter Stephen dan dokter Eno sudah pasti tahu. Bagaimana caranya? Kalau konteks dulu gitu. Tentu kita harus mendekat, lalu kita menaruh telinga kita ke tubuh orang itu kan.
apakah dia masih bernapas atau tidak? Kan gitu. Kalau zaman sekarang, zaman canggih, ya kan, cukup taruh jari di nadinya, ya kan, di leher kan. Wah, dia masih ada napas. Tapi Imam dan Lewi, dia menjauh. Kenapa? Kalau kita baca di Bilangan 19 ayat 11, dikatakan bahwa seorang imam jangan menajiskan diri dengan mayat. Jadi imam tidak boleh menajiskan diri dengan mayat. Dalam konteks tadi dikatakan orang itu setengah mati, tidak tahu dia mati atau hidup. Jadi imam dan Lewi hanya lihat dari jauh saja. Begitu. Karena apa? Bersentuhan dengan mayat, kalau orang itu masih hidup tidak masalah. Tapi kalau orang itu mati, maka dia menjadi najis. Bahkan dikatakan di dalam Bilangan 19 ayat 11, orang yang bersentuhan mayat dikatakan najis selama 7 hari. Orang yang bersentuhan dengan mayat najis selama 7 hari. Ibu bapak bayangkan, seorang imam dan Lewi, dia mendapat giliran di dalam ibadah ke Yerusalem di Bait Allah. Mereka melaksanakan tugas itu setahun itu digilir berkelompok-kelompok. Untuk apa? Melaksanakan tugas di Bait Allah di Yerusalem. Dan mereka menanti-nantikan waktu giliran kelompok mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut, membakar ukupan. Saudara bayangkan, kalau saat itu mereka lewat lalu menyentuh akan orang yang tadi dianiaya, yang setengah mati tadi, benar dia mati, maka 7 hari mereka tidak bisa mengambil bagian di dalam membakar ukupan tadi. Mereka menanti-nantikan waktu itu, mereka sangat bersuka cita dan mereka gembira sekali kalau mereka mendapat giliran waktu itu membakar ukupan. Dan coba kita bayangkan kalau mereka lalu menyentuh orang tersebut, ternyata orang itu mati. Maka mereka tidak bisa melaksanakan tugas yang didamba-dambakan, tugas yang selalu dinanti-nantikan oleh mereka. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa salah imam dan Lewi taat di dalam melakukan ibadahnya? Apakah salah, ibu bapak? Halo? Salah enggak? Salah enggak dia mempertahankan ketaatannya terhadap aturan-aturan ibadahnya? Salah tidak? Halo? Aku jawab juga. Ya? Tidak salah, ya kan? Karena dia mau taat. Ibu bapak kalau dia mau taat, ya kan? Orang yang mau taat melakukan ibadahnya, keimanannya, lalu apakah dia salah? Kita bisa katakan, oh dia salah, kan gitu. Hah? Tidak. Jadi hari ini kita bertobat bersama. Ya, yang selama ini menyalahkan imam dan orang Lewi dalam kisah ini, saudara, kita mesti bertobat ini kan. Kenapa? Karena mereka taat melakukan keagamaannya, begitu. Tapi belum stop sampai di situ. Yang kedua, ibu bapak, apa yang dilakukan orang Samaria? Apa yang dilakukan orang Samaria? Orang Samaria pada waktu melihat orang tersebut, dia mendekatinya, dia membasuhnya dengan minyak dan anggur. Lalu apa? Dinaikkan ke atas keledai, lalu dibawa ke penginapan. Setelah dibawa ke penginapan dikatakan apa? Dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan, lalu katakan, nanti kalau saya balik lagi, kamu urus dulu ini, kalau ada yang kurang, nanti balik, saya akan bayar, lunaskan semuanya. Asalkan engkau merawat orang ini. Gitu ya. Kalau zaman dulu seperti itu, kalau zaman sekarang, nanti tinggal kamu WA saja saya, ya kan? Nanti saya lunaskan dan saya transfer, ya kan? Apa yang harus saya bayarkan gitu. Seperti itu. Itulah orang Samaria. Ibu bapak tahu, orang Samaria adalah orang yang dianggap sebagai kelas yang kelas 2, saudaraku. Bangsa Samaria, orang Samaria adalah kelas 2 di kalangan orang Yahudi. Karena mereka kawin-mawin, saudaraku, dengan
bukan orang Yahudi, orang di luar Yahudi. Dan bahkan mereka mencampurkan budaya-budaya luar dengan budaya Yahudi. Sehingga Samaria adalah gambaran daripada orang kelas 2. Tetapi orang yang dianggap kelas 2, dia tahu melakukan hal yang baik. Oleh karena itu, Yesus katakan apa? Orang Samaria yang murah hati. Kenapa Yesus katakan orang Samaria yang murah hati, Ibu Bapak? Apakah Yesus bukan orang Yahudi? Yesus orang Yahudi apa? Bukan. Halo? Orang Yahudi atau bukan? Orang Yahudi. Tahu nggak aturan-aturan agama? Tahu nggak? Halo? Tentu pasti tahu, toh. Tapi kenapa orang Samaria yang dikatakan, oh murah hati dia, jempolan, hebat dia. Tapi engkau, imam dan Lewi, engkau bukan orang yang murah hati. Padahal dia orang Yahudi. Tahu aturan-aturan agama. Tahu aturan-aturan Taurat. Yang menjadi masalah, Ibu Bapak, ada kuncinya. Di dalam ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ayat 29, namun untuk membenarkan dirinya. Ini ahli Taurat tadi yang bertanya. Orang itu berkata kepada Yesus, lalu siapa sesamaku manusia? Jadi intinya, mengapa Yesus tidak katakan imam dan orang Lewi itu lebih murah hati karena dia taat melakukan aturan agamanya, sehingga dia tidak mau menyentuh akan orang yang setengah mati tadi, khawatirnya dia sudah mati, menjadi mayat, maka mereka najis. Dan Yesus mengatakan orang Samaria lah yang murah hati. Jadi alasannya adalah bahwa Yesus ingin menekankan dalam konteks ini bukan soal tentang bagaimana ketaatan engkau beragama, bagaimana ketaatan engkau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di sini yang Yesus ingin katakan, bahwa Yesus ingin katakan apa yang engkau bisa lakukan bagi sesamamu. Artinya apa yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau tentang ritual agama, tentu imam dan Lewi dia lebih hebat. Dia lebih tahu. Dan mereka yang hanya bisa membakar ukupan hanya mereka. Sementara orang biasa tidak bisa. Tetapi tentang sesamamu manusia, tentang hal-hal yang umum yang bisa dilakukan oleh semua orang, itulah yang menjadi sebab Yesus katakan orang Samaria itu lebih murah hati daripada seorang imam dan Lewi yang hanya melakukan ketaatan beragamanya. Sementara di sisi yang lain, dia melihat sesama manusia, tetapi dia tidak mau menolongnya. Amin, Ibu Bapak. Amin. Amin, saudaraku. Jadi bukan masalah tentang ketaatan beragamanya. Bukan masalah, oh engkau satu gereja dengan saya. Oh engkau satu sinode dengan saya. Oh tidak demikian. Tetapi yang Yesus ingin tekankan adalah tentang sesama manusia. Bagaimana kita dapat melakukan pertolongan, mengasihi sesama kita di saat mereka membutuhkan. Jadi itulah sebabnya orang Samaria dikatakan yang murah hati. Yang ketiga, Ibu Bapak, coba kita lihat, apakah benar orang Samaria ini murah hati? Lukas pasal 9. Kita mundur sedikit. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56. Kalau judulnya dikatakan apa? Yesus dan orang Samaria. Dikatakan di sana adalah ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya.
Namun orang-orang Samaria itu tidak apa? Mau menerima dia katanya. Karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Kalau saya jadi Yesus, saya katakan orang Samaria murah hati enggak? Kalau beberapa hari sebelumnya, ya kan? Kalau Yesusnya saya, maka saya katakan orang Gerape lebih murah hati daripada orang Samaria. Amin? Amin? Ya. Karena apa? Yesus diusir, ya kan? Yesus tidak diterima pada waktu mau memasuki Samaria. Coba bayangkan. Jadi yang sebenarnya yang murah hati siapa, Ibu Bapak? Halo? Yang murah hati siapa? Yang membuat kisah ini, yaitu Yesus sendiri yang murah hati. Amin? Jadi yang lebih murah hati, Yesus sendiri sebenarnya. Ya kan? Karena dia walaupun ditolak, tetapi pada waktu dia melihat orang Samaria yang menolong akan sesamanya di tengah-tengah setengah mati tadi, dan bahkan mengurusnya, dan membawanya ke penginapan, Yesus katakan, mereka orang yang murah hati. Walaupun Yesus sendiri ditolak oleh orang Samaria, tetapi dia melihat orang Samaria ini sungguh mengasihi sesamanya. Yang keempat, Ibu Bapak, ada lagi. Siapa? Itu kan tadi berkatakan bagaimana sebagai sesama manusia bisa saling menolong, murah hati, saudara. Tetapi ada yang bukan sesama manusia, tetapi sebagai sesama ciptaan, saudara, bisa menolong. Ibu Bapak tahu? Keledai. Bayangkan, keledai. Keledai selalu digambarkan apa? Biasanya. Kalau orang tua ajar anak nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, dikatakan dasar keledai, ya kan? Dasar bodoh, ya kan? Begitu kan? Seringkali keledai yang bodoh, tetapi dia tahu berbuat kepada sesamanya. Kenapa? Coba bayangkan, orang Samaria itu sudah bawa barang bawaan dan bahkan membawa dirinya di atas punggungnya. Lalu dia harus lagi mengangkat orang yang setengah mati tadi. Tolong dulu satu orang ini, bawa ke penginapan agar dia tolong. Kalau jadi keledai, bos, ini aja sudah berat, apalagi bawa satu orang lagi. Jadi sebagai sesama saja, keledai dia mau, saudara. Artinya Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, sebagai sesama ciptaan, maka harusnya kita dapat berbuat baik. Jadi siapa yang suka makan anjing RW, ya kan, hati-hati. Ya kan? Dia berbuat baik untuk kita, dia jaga kita, lalu Anda main ketok lalu makan, ya kan? Hati-hati, ya kan? Sesama ciptaan loh. Ya kan? Keledai aja, dia sesama ciptaan, dia mau menolong orang lain. Anjing peliharaan kita baik-baik, dia jaga kita, ya kan? Sudah tua, udah beli aja cabai dengan segalanya, ya kan? Fatih yang akan olah dan teman-teman gitu. Hati-hati Ibu Bapak. Keledai yang dianggap bodoh tetapi bisa menolong sesama ciptaan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Kristus. Lalu apa makna yang melalui gambaran yang Yesus ingin berikan bagi kita malam hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saya ingin katakan Ibu Bapak yang kekasih. Piano, dia bisa dikatakan suaranya adalah piano. Itu harus diapakan? Halo? Piano, kita tahu bahwa itu benar piano, harus bagaimana? Harus dimainkan. Oh benar, ini suara piano bukan organ. Amin? Amin? Lagu, ya kan? Dia bisa disebut lagu, bagaimana caranya? Dinyanyikan.
Kalau tidak dinyanyikan, dia bukan lagu. Dia hanya merupakan tulisan biasa saja, ya kan? Ini dibilang humno ini kan. Dia bukan lagu nih, kalau cuma ditulis saja. Tapi di saat dia dinyanyikan, maka dia disebut lagu. Kasih ibu bapak. Dia dapat disebut kasih. Apakah kita bisa mengatakan saja dengan pikiran kita, dengan mulut kita, bahwa Fatih sangat mengasihi saya? Bisa? Ibu bapak? Bisa? Kasih bisa dipahami lewat mulut dan lewat pikiran? Bisa? Hah? Bisa. Saya mengasihi jemaat ini gitu kan. Hanya lewat mulut. Hanya lewat pikiran, oh iya benar dia mengasihi saya. Bisa? Tentu tidak bisa. Kasih harus diwujud nyatakan. Kasih harus dilakukan. Selama dia hanya diucapkan, selama dia hanya lewat pikiran, Anda katakan, oh saya mengasihi dia. Tetapi Anda tidak pernah melakukan dan mengerjakan kasih itu sendiri. Maka itu bukan kasih. Amin. Jadi berhentilah hanya sekedar berbicara tentang kasih tanpa engkau mengasihi seorang dengan yang lain. Amin. Yang kedua, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita? Apa pesan firman Tuhan bagi kita lewat kisah orang Samaria yang murah hati ini? Ibu bapak yang kekasih, ingat Matius 25 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Ingat? Ingat kisah apa itu? Matius 25? Yesus kasih cerita tentang apa? Coba Matius 25. Lalu orang benar itu, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, katanya. Dan haus dan kami memberi engkau minum. Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Bahkan di dalam ayat 40, raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ibu bapak yang kekasih, saya ingin katakan demikian. Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan berhentilah engkau mengasihi saya? Bisa? Bisa kita katakan, Tuhan engkau berhenti saja mengasihi saya? Tidak bisa ibu bapak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan, engkau berhenti saja mengasihi saya. Saya ingin katakan demikian. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan usir. Amin. Tetapi manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap cari. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mau mati bagi kita. Malaikat saudaraku jatuh dalam dosa, dia usir. Tetapi manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan cari, Tuhan panggil, Tuhan tunggu saudara dan saya untuk datang kepada dia. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan, Tuhan berhentilah engkau mengasihiku. Karena apa? Karena Tuhan begitu besar dan dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan saja, kita yang berdosa, dia mau mati bagi kita. Buat saudara dan saya. Mengapa kita tidak mau berbuat kepada sesama? Mengapa kita tidak mau berbuat kepada sesama kita? Marilah kita berbuat kepada sesama. Apa yang mereka butuhkan, kita bisa membantunya. Maka jangan pura-pura, ya kan? Tidak melihat itu, tetapi mari kita menolong mereka. Karena kasih Tuhan lebih dahulu mengasihi orang yang berdosa. Dia mau mati bagi kita. Dia mau cari kita. Dia mau tunggu kita. Itu luar biasanya Tuhan. Oleh sebab itu,
maka kita mengasihi Tuhan dengan kita berdoa buat orang-orang yang bergumul dalam pergumulan mereka. Lalu kita ada di tempat ini malam hari ini, kita angkat doa kita. Jangan cuma nanti saya akan dukung dalam doa ya, sampai Tuhan Yesus datang dia tidak pernah berdoa, saudara. Jadi dia cuma PHP-in orang kan gitu. Nanti saya ada punya pergumulan ini, tolong dukung dalam doa ya. Oh iya ya, nanti kami dukung dalam doa ya kan. Tetapi dia tidak pernah berdoa-doa, saudaraku. Sampai Tuhan Yesus datang dia tidak berdoa, ya kan? Karena Yesus katakan, engkau melakukan sesuatu itu, engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi hanya berdoa saja, ya kan? Mengunjungi orang yang sakit saja, mengunjungi orang yang sedang di penjara saja, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saudaraku, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu mengapa kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Mengapa kita coba-coba pura-pura tutup mata kita untuk tidak melihat akan sesama kita? Oleh sebab itu, kasih itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dipikirkan, tetapi kasih juga harus dilakukan dan dikerjakan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Lewat cerita sama orang Samaria yang murah hati. Saya ingin kasih gambaran begini. Ada cerita tentang seorang yang beriman. Dia orang yang sangat susah. Tetapi dia orang yang sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan dia tinggal di satu komunitas, di satu lingkungan yang sangat padat. Ya. Di rumah-rumah petak-petakan yang sangat padat, yang dempet-dempet begitu kan. Nah, itu. Seperti yang di Serdang yang kebakaran kemarin itu kan gitu. Jadi dia tinggal di sana dan dia orang beriman yang setia pada Tuhan. Tetapi dia belum makan, saudara. Dia belum makan, ya kan? Dia berdoa dari pagi, ya kan? Memuji Tuhan, sembah Tuhan, ya kan? Dia doa, Bapa kami di surga, cukupkanlah apa yang menjadi keperluanku hari ini, ya kan? Dia memuji Tuhan, dia sembah Tuhan, dia berdoa sampai suaranya sangat keras, saudara. Lewat jam 11 masuk, ada tetangganya, ya kan? Tetangganya ini orang tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu Tuhan, ya kan? Lalu dia bilang ini mengganggu sekali nih, kan gitu. Ini sangat berisik sekali kan gitu. Karena rumah petakan dempet-dempet ya kan. Lalu orang yang tidak mengenal Tuhan ini dia punya ide. Ini kayaknya harus dikerjain ini. Orang ini harus dikerjain ini. Dia pikir ada Tuhan yang mau kasih dia makan. Dia pikir ada Tuhan yang mau tolong dia kan gitu. Dia doa-doa, puji-puji Tuhan terus, ya kan? Sampai berisik katanya, saya ini terganggu, ya kan? Ini yang mesti dikerjain ini orang ini. Dia pikir ada Tuhan mau datang, mau tolong dia, kan gitu. Siapa Tuhannya, kan? Dia mau tolong dia. Lalu ibu bapak, jadi sudah lewat jam 12, juga belum ada jawaban. Lewat jam 1, saudara, sampai jam 1. Belum juga, dia masih terus doa. Puji Tuhan, sembah Tuhan, luar biasa. Akhirnya orang yang tidak percaya Tuhan ini, dia ambil rantang di belakang, ya kan? Dia ambil rantang, dia isi rantangnya, bagian bawah dia isi sayur, ya kan? Bagian yang kedua dia isi nasi. Bagian yang ketiga dia isi daging. Bagian yang keempat sengaja dikasih kosong. Kenapa? Karena rantang itu isinya harus 4. Kalau nggak 4 rantang dia nggak bisa terikat. Nggak bisa terpegang kuat, ya kan? Lalu dia bawalah, ya kan? Rantang itu, ibu itu masih orang itu masih puji Tuhan, masih nyembah Tuhan luar biasa, doa terus. Lalu dia ketok-ketok pintu, depan pintu. Lalu dia taruh, lalu dia sembunyi di samping. Dia dengar, ibu itu masih terus berdoa, puji Tuhan, sembah Tuhan, ya kan? Dia ketok lagi, tok, ya kan? Dia sembunyi lagi. Dia dengar lagi. Masih memuji Tuhan juga katanya. Dia ketok lagi. Tok. Ya kan? Lalu dia sembunyi. Dia dengar. Wah, sudah mulai diam. Seperti saat ini Anda sedang diam semua.
jadi hening semua kan gitu. Wah, ini pasti dia keluar. Benar saudaraku, dia keluar. Orang itu keluar, lalu dia lihat, buka pintu krek, ya kan? Ih, puji Tuhan. Dia sujud, ya kan? Di depan rantang itu, Tuhan engkau sungguh baik. Engkau sudah mengirim makanan ini bagiku. Saudara tahu, orang yang tidak percaya Tuhan itu dia ketawa dalam hati. Dia pikir dari Tuhan dia bilang. Lalu dia udah nggak tahan nih, ya kan dia katakan gini. Jangan bilang dari Tuhan, lihat dulu itu rantangnya katanya. Oh, ada apa? Katanya. Lihat dulu rantangnya, ternyata ada inisial di rantangnya. Ya kan, Grape. Oh rupanya dari kiriman dari Grape. Ya kan? Itu dari Grape kan gitu. Ya kan? Tapi bukan Grape yang tidak kenal Tuhan ini. Ya kan? Jadi orang ini tidak kenal Tuhan, ada inisialnya rupanya di situ. Itu dari saya, bukan dari Tuhan. Mana bisa Tuhan kasih kamu makan katanya. Tuhan yang mana? Lalu ibu itu, orang itu katakan gini. Puji Tuhan, Tuhan telah mengutus orang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu memberi kepada sesamanya. Ibu bapak yang kekasih, saya ingin katakan. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja, Tuhan bisa gerakan untuk menolong orang lain. Masakan kita lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Masa kita mau tidak peduli kepada sesama. Amin ibu bapak. Amin. Amin. Oleh karena itu, katakan kasih bukan hanya di mulut, tetapi kasih itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat dikatakan orang yang murah hati. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau ajarkan kami bagaimana kami sungguh menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami. Tatkala kami masih di dalam dosa, Engkau telah mati bagi kami, menyelamatkan kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kalau Engkau yang sungguh mengasihi kami, maka kami juga mau mengasihi akan sesama kami. Tanpa memandang apakah mereka seiman dengan kami. Apakah mereka satu gereja dengan kami. Apakah mereka satu sinodal dengan kami. Apakah mereka orang yang taat beragama atau tidak. Tetapi Tuhan ingin agar kita menyatakan kasih juga. Tatkala orang membutuhkan pertolongan kita, Tuhan ingin kita menyatakan kasih itu bagi mereka. Kami bersyukur karena kami sudah dikasihi Tuhan. Dan biarlah kasih itu kami mau terus lakukan di dalam kehidupan kami. Kepada sesama kami. Terlebih kepada orang-orang yang sungguh beriman kepadamu ya Tuhan. Di tengah kesulitan mereka. Di tengah pergumulan mereka. Maka kami pun juga dapat berbuat bagi mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi perenungan di dalam setiap hidup kami. Agar sungguh dimanapun juga kami berada, kami dapat berbuat bagi sesama kami. Karena Tuhan terlebih dahulu melakukannya terhadap kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang ampunya firman, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin.